Salam sejahtera bagi kita semua, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Berjumpa lagi dengan saya di channel Penabur Benih. Dengan penuh rasa hormat dan empati, saya menyampaikan bahwa perjalanan spiritual seseorang adalah hal yang sangat pribadi dan mendalam. Setiap individu memiliki pengalaman hidup yang unik dan membentuk keyakinan dan pilihan mereka. Dalam mendengarkan kesaksian seorang muslim yang memutuskan untuk berpindah keyakinan, kita juga diajak untuk memahami perjalanan batin yang penuh makna, tantangan, dan pencarian akan kebenaran menurut perspektifnya. Kesaksian ini bukan hanya sekedar cerita yang kita dengarkan, tetapi juga cerminan dari keberanian seseorang untuk mengikuti suara hati dan keyakinannya. Mengikuti meskipun mungkin menghadapi berbagai rintangan dan masalah. Dalam mendengarkan kisah seperti ini, penting bagi kita untuk mendekatinya dengan hati yang terbuka tanpa prasangka dan dengan penghormatan terhadap kebebasan beragama yang menjadi hak setiap manusia. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran berharga, baik dalam memahami keberagaman, memperkuat toleransi, maupun merenungkan perjalanan iman kita masing-masing. Mari kita jadikan pengalaman ini sebagai pengingat bahwa setiap orang memiliki hak untuk mencari dan menemukan jalan hidup yang menurutnya membawa kedamaian dan kebahagiaan sejati. Karena itu, saudara terkasih, di channel Penabur Benih akan mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah subscribe, like, komen, dan share video-video dari Penabur Benih, sehingga channel ini boleh terus berkembang dan kiranya nama Tuhan yang selalu dipermuliakan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Karena itulah Penabur Benih adalah seseorang yang melakukan firman Tuhan itu kepada keluarga, kawan, dan kenalannya, serta merenungkan kasih Kristus dalam kehidupannya. Perumpamaan diceritakan dalam Injil Matius pasal 13 dan Lukas pasal 8, di mana menggambarkan Yesus yang menaburkan benih firman Tuhan ke dalam berbagai jenis hati manusia. Hati yang seperti pinggir jalan dirampas iblis, hati berbatu yang hanya sementara menerima firman, hati berduri yang terhimpit kesibukan duniawi, dan hati tanah subur yang mengerti firman dan berbuah. Makna dari perumpamaan adalah seorang penabur dan juga benih dan tanah. Maknanya, penabur melambangkan Yesus Kristus sendiri yang datang untuk menaburkan firman Tuhan tentang kerajaan Allah. Benih adalah firman atau sabda Tuhan tentang kerajaan Allah. Tanah mewakili hati setiap manusia yang menerima firman Tuhan tersebut. Tanah di pinggir jalan, benih di sini adalah orang-orang yang mendengarkan firman tetapi tidak memahaminya, sehingga iblis mengambil firman itu dari hati mereka dan mereka tidak sampai percaya atau diselamatkan. Dan juga masih banyak lagi cerita-cerita lain perumpamaan tentang tanah dan juga tanah yang berbatu, tanah yang di pinggir jalan, tanah yang berduri, dan juga tanah yang subur atau baik. Namun ada pesan utama dari perumpamaan ini adalah bahwa penerimaan firman Tuhan sangat bergantung pada kondisi hati seseorang, dan hanya hati yang tulus dan jujur yang akan dapat memahami dan menghasilkan buah dari firman Tuhan tersebut. Mari kita menonton dan menyaksikan video berikut ini. Oh, bahagia sekali karena saya bisa mengetahui siapa Tuhan itu sebenarnya. Siapa Tuhan aslinya, Tuhan yang asli, Tuhan yang palsu. Saya mengenal sudah. Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan, Dia penyelamat, dan dari Dialah kita mendapatkan kehidupan yang baru. Iya. Karena memang
Tuhan itu sendiri yang mendatangi saya. Ya. Jadi kalau memang ada di sini orang yang sudah dari lahir menjadi Kristus gitu ya. Kalau saya kan dari lahir dulu nggak Kristus. Oke. Karena saya dari lahir orang tua saya Muslim ya. Iya, Kak. Tapi kalau memang orang dari lahir dia sudah menjadi Kristen, kalau bisa dipertahankan. Iya, Kak. Karena apa yang mereka dapatkan itu memang adalah jalan kebenaran Iya. gitu. Jangan sampai berpaling dari Kristus, itu sangat rugi. Iya. Sangat rugi sekali karena saya tadinya kan tidak mengerti. Nah, tapi setelah saya mendapatkan penglihatan, saya punya spiritual, ada pertemuan dengan Tuhan. Saya banyak belajar dari Tuhan ya. Nah, akhirnya saya memilih kebenaran itu. Iya. Ternyata saya terbuka gitu. Otak dan mata saya itu terbuka. Inilah yang saya tempuh selama ini adalah kesalahan. Dan kebenaran itu inilah yang sesungguhnya. Jadi di situ saya mengikuti jalan kebenaran. Karena memang Tuhan itu waktu bertemu dengan saya dalam keadaan sakit dan di ujung maut. Dan Tuhan yang menyembuhkan saya. Tuhan yang datang kepada saya dan memberikan kesembuhan sangat ajaib. Dan akhirnya Tuhan itu berkata dengan saya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi tidak ada orang yang datang kepada Allah ya, kalau tidak melalui Dia, melalui Yesus ini, nggak bisa. Karena dialah keselamatan, dia adalah jembatan, dia adalah jalan itu. Gitu. Di situ saya diberitahu, saya belajar dengan Yesus banyak tentang hal, dan semua yang saya pelajari itu ada di dalam Alkitab. Yang tadinya saya nggak tahu tentang Alkitab, lama-kelamaan saya mencari tahu. Dan apa yang saya dapatkan di dalam kehidupan saya yang baru, semua itu ada di dalam Bible. Itulah firman Tuhan yang benar. Jadi selama ini saya mendapatkan membaca firman yang mungkin itu menurut saya ya, mungkin itu karangan sebuah manusia atau tulisan dari manusia ya. Dan itu bukan firman yang nyata. Dan firman yang nyata itu saya dapatkan dari Tuhan itu sendiri. Dan dari situ saya mendapatkan ketenangan, ketentraman. Saya tenang, saya memperoleh tenang hidup. Walaupun saya pernah kesusahan keuangan, kesusahan perekonomian. Kalau kita berjumpa dengan Tuhan, itu tidak akan merasa khawatir loh. Benar deh. Kekhawatiran itu tidak ada dalam diri kita manusia. Dan kita percaya yakin bahwa Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita, meninggalkan anaknya itu enggak. Karena saya sendiri yang merasakan. Dan itulah hidup saya sekarang. Jadi kalau memang saya tuh kadang kasihan ya. Saya ngomong di sini. Saya kasihan dengan orang yang sudah mengenal Kristus, yang sudah mempelajari tahun demi tahun dari kecil sampai mereka menginjak dewasa. Tiba-tiba berjumpa dengan dengan pasangan hidupnya yang beda kepercayaannya dengan dia, terus dia harus melupakan Yesus, harus meninggalkan Kristus. Itu salah besar menurut saya. Tolonglah, kembalilah. Karena waktu kamu itu mendapatkan waktu dibaptis ya,
itu sudah mendapatkan materai kehidupan. Nama kita sudah ada di materai kehidupan. Kenapa? Karena Yesus pernah berkata kepada saya. Dia berkata, mereka lebih mempercayai kepercayaan nenek moyangnya daripada Tuhan mereka sendiri. Padahal mereka itu akan binasa. Mereka sudah masuk daftar di dalam nama-nama materai kehidupan. Materai kehidupan itu saya tanya, apa itu Bapak? Materai kehidupan. Karena saya pernah bilang, saya harus memanggilmu apa? Bolehkah saya memanggil Bapak? Memanggil guru? Apa katanya? Kamu boleh memanggil saya Bapak, guru, Tuan, Tuhan. Karena sebelum kamu itu ada, aku sudah ada. Itu jawaban Yesus. Itu Yesus pernah menemui saya loh. Dalam mimpi spiritual waktu saya sakit, karena saya itu sakit waktu itu tahun 2020, saya pernah loh minta tolong sama Tuhan saya waktu saya masih muslim ya. Karena penyakit saya ini penyakit yang aneh gitu. Saya berobat di dokter nggak ada kesembuhan. Saya berobat ke manusia nggak ada kesembuhan, sampai uang saya habis. Sampai saya jatuh. Bayangkan aja. Saya punya kendaraan roda 10 tuh jatuh. Kendaraan saya hilang semua, saya jual semua. Nggak sembuh penyakit saya loh. Pendarahan yang lama. Jadi nyawa saya tuh di ujung tanduk. Akhirnya ada orang yang berkata kepada saya, itu saya nggak tahu ya. Saya nggak pernah akrab dengan orang itu. Tapi orang itu bilang dengan saya, Bu, kalau sakit, gak usahlah pergi ke dukun-dukun katanya. Gak usahlah minta pertolongan manusia. Mintalah sama Tuhan, Bu. Karena Tuhan itu mengerti. Itu kata orang itu. Jadi saya berpikir, iya betul juga ya. Omongannya orang itu. Oh iya, saya kan gak ada pilihan lain. Waktu itu saya masih muslim ya. Saya datangin Habib. Saya minta minta bantuan bagaimana caranya berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi Habib itu bilang, bacalah surat Maryam. Kamu baca surat Maryam dan kamu berpuasa selama 4 hari. Sanggupnya saya hanya 3 hari 3 malam. Karena saya tidak kuat, karena itu kan pendarahan. Tapi saya berusaha untuk melakukan itu. Ritual itu ya. Ritual kalau menurut saya. Dan saya harus membaca surat Maryam itu. Dan akhirnya keajaiban itu terjadi deh. Terjadinya apa? Iya, Kak. Pada jam 12 malam lewat, berapa menit itu, saya melihat cahaya terang. Tiba-tiba dari atas. Itu bukan bermimpi, saya melihat. Jadi di kamar saya tuh tembus ke langit. Saya nggak tahu kenapa ini tembus ke langit. Mungkin saya ini mau diambil, mungkin roh saya gitu. Mungkin ada malaikat yang mau ngambil roh saya, jiwa saya itu. Dalam pikiran saya seperti itu. Tapi ternyata saya melihat cahaya terang dari atas langit. Dan dalam cahaya terang itu, keluarlah sosok. Dan sosok itu orang berjubah. Saya melihat seluruhnya. Dan dia menghampiri saya. Dia mengatakan, "Hai anakku, apa yang kamu rasakan?" Saya tuh bingung, ini siapa? Kenapa tiba-tiba muncul di hadapan saya? Saya kan nggak ngerti siapa orang ini. Saya pikir ini mungkin orang goib ya, gitu. Terus itu dia datang, dia ngomong begitu. Saya bilang saya sakit Pak. Ya saya nggak mungkin mau bilang Mas kan. Jadi saya bilang Bapak lah, saya sakit Pak. Dia bilang, "Hai anakku." Jadi saya pikir, anakku apakah ini bapakku? Tapi wajahnya ndak kayak bapakku gitu loh. Tapi manggil, "Hai anakku." Nah di situ. Jadi saya langsung, dia bilang, "Saya sakit Pak." Itu saya sakit. Akhirnya dia bilang, perut saya sakit Pak. Saya nggak tahan lagi. Sakit perut, panas. Terus dia menghampiri saya, dia pegang bahu saya yang kanan. Dia bilang begini, "Anakku, apa yang kamu rasakan, kamu tidak akan merasakannya lagi anakku." Itu saya dipegang. Terus itu ajaib. Saya langsung sembuh. Saya tidak merasakan sakit itu.
Bukan mimpi ya, di bawah ini jangan ngomong mimpi. Saya nggak mimpi. Udah Saya Kak, betul-betul nggak usah direspon melihat. Kak. Lanjut aja, kita fokus Ya, aja. Mereka itu kepanasan Kak ketika saya kita kalau mau mendengar. bersaksi Silakan seluruh lanjutkan Kak. dunia pun saya berani. Ya, siap Kak. Saya Lanjutkan siap. Kak. Baik. Karena memang itu. Jadi gini, akhirnya saya kan bingung nih, ini siapa ini orangnya? Dia datang ini kok tiba-tiba, saya melihatnya juga ada cahaya, ini siapa? Saya langsung bertanya, Bapak siapa? Terus tiba-tiba saya melihat itu cahaya terang, saya nggak tahu sudah di mana, saya dibangunkan, berdiri, terus diarahkan ke dia. Terus dia langsung jawab begini, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu jawabannya dia. Aku adalah terang dunia. Dunia tidak mengenalku, tetapi aku mengenal dunia. Aku dari atas, sementara kamu dari dunia ini. Jadi saya tuh bingung siapa ini ya? Siapa dari atas? Saya tuh bingung. Akhirnya dia menghilang. Tetapi dalam keajaiban itu saya sembuh total. Tidak ada sakit sampai sekarang. Sampai tetangga itu nanya, kamu berobat di mana? Kenapa sembuh? Saya bilang, saya didatangi orang goib. Itu ya, pertama ya. Orang goib. Saya tidak tahu siapa. Orangnya tuh begini. Saya ngomong kesana kemari sama orang itu. Orang itu berjubah. Orang itu pakaiannya begini. Saya tidak tahu kalau itu adalah Yesus. Saya tidak paham. Nah, waktu saya datang ke rumahnya orang Kristen, ada jamuan makan temen. Di situ saya ngelihat ada fotonya dia berpang-pang di situ, di dinding. Saya kaget, saya tanya ini siapa? Terus bilang ibunya, itu Tuhan kami, Tuhan Yesus. Katanya, Tuhan Yesus? Tuhan yang biasa disembah oleh orang Kristen itu? Iya, Tuhan kami, kenapa? Nah, kamu tahu, aku bilang sama teman saya ini kan sudah ikut Islam ya, karena suaminya Islam. Tapi dia datangin ibunya masih Kristen. Jamuan makan dia datang gitu. Saya bilang dengan teman, kamu tahu siapa yang menyembuhkan penyakit saya itu? Nggak tahu, itu orangnya. Yang digantung di foto itu sama persis seperti itu. Cuma rambutnya agak beda. Kalau itu kan coklat, itu enggak, yang datang dia enggak coklat, dia coklat tua. Wajahnya enggak begitu, tapi saya kenal wajahnya. Tapi bentuknya itu sama seperti itu. Kaget dia, hah? Kok bisa? Ya saya nggak tahu. Tapi saya sembuh. Nah, akhirnya ibunya, ini Tuhan kami. Tuhan Yesus. Tapi sebelum dia pergi, saya pernah menanyakan siapa dia. Dan dia menjawab seperti ini. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada orang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akhirnya ibunya mengambil Alkitab dan dibacakannya itu. Saya kaget setengah mati. Lutut saya ini lemas, tangan saya lemas. Tiba-tiba saya tuh kayak orang kebingungan. Akhirnya saya nggak jadi makan. Saya bilang, saya mau pulang, saya mau istirahat dulu. Tiba-tiba saya kok nggak enak badan. Terus bilang teman, loh, kok jadi makan? Enggak, aku pulang dulu. Kok tiba-tiba saya tuh ngerasa kayak tertampar dengan kata-kata yang ada di dalam Alkitabnya ibu tadi yang dia baca itu. Saya tertampar wajah saya gitu loh. Kayak dihantam petir gitu. Akhirnya saya pulang ke rumah tuh saya bertanya-tanya. Hah? Berarti Tuhan itu, Tuhannya orang Kristen mendatangi saya. Untuk apa gitu? Mengapa datangi saya? Saya ini kan Muslim. Mengapa Tuhan Kristen itu datang kepada saya untuk apa? Di situ saya bertanya-tanya. Tahun 2021 didatangin lagi. Bertemu lagi. Dibawa ke satu tempat. Tetapi saya dijemput oleh malaikat Mikael. Ya, Mikael gitu. Jadi karena dia menyatakan diri namanya itu. Jadi saya ingat. Saya dibawa ke satu tempat. Di sana bertemu lagi. Dan saya pernah bertanya kepada beliau itu ya, kepada Yesus ini. Saya tahu engkau adalah Yesus. Mengapa engkau mendatangi aku? Sedangkan aku tidak mengenalmu, tidak mengetahuimu. Saya tidak tahu siapa gitu loh.
Mengapa Bapak tidak mendatangi orang yang mengenal Bapak? Sedangkan saya tidak kenal. Jadi dia kan ngerti, mungkin Tuhan itu tahu ya maksud saya. Apa jawaban Yesus? Saya ingat jawabannya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilihmu. Itu jawabannya. Aku memilihmu, anakku. Aku ingin menyelamatkanmu. Dia bilang seperti itu dengan saya. Terus itu saya banyak diceritakan panjang lebar situ. Nanti kalau saya ngomong di sini, sakanya berdongeng lagi di bawah. Tapi saya dikasih tahu banyak hal. Apa yang akan terjadi di dunia ini. Itu dikasih tahu semua. Dan itu ada di dalam wahyu ternyata. Akan terjadi sesuatu di dunia ini. Nanti dia akan turun ke dunia. Dia seperti pencuri. Dia akan mengangkat orang-orang yang dia kasih. Itu dia ngomong dengan saya. Kamu akan aku angkat. Kata Tuhan Yesus. Bersiap-siaplah anakku. Terus dia pernah. Yang paling istimewa dari kata-katanya dia ini. Yesus pernah mengatakan kepada saya di tempat itu. Anakku, mintalah, maka aku akan memberikannya kepadamu. Ketuklah pintu, maka aku akan membukakannya untukmu. Mintalah. Saya bilang begini. Saya bilang, ya Bapak, aku ingin semua permintaan dan doaku dikabulkan oleh Tuhan. Apa jawabannya? Sudah aku kabulkan anakku. Jadi hati-hati kalau saya meminta apapun itu dikabulkan loh dek. Saya minta kemarin itu orang Kamboja ya. Itu apa namanya banyak Indonesia yang dibunuh. Terus mereka nggak bisa pulang. Mereka minta pertolongan. Itu saya berdoa kepada Tuhan Yesus. Itu dikabulkan. Akhirnya apa? Dipulangkan. Ditangkap yang jahat. Itu saya meminta. Bahkan saya terakhir ini saya meminta sama Tuhan Yesus. Saya minta Israel ini tolong diperluruskan. Karena mereka kan berkelahi. Akhirnya apa? Pemimpinnya didatangin kan. Saya meminta apapun itu selalu dikabulkan oleh Tuhan. Karena dia sudah berkata dengan saya, minta. Terpujilah nama Tuhan. Demikian video kesaksian yang sangat luar biasa, menjadi berkat bagi kita semua, di mana ia meninggalkan keyakinan yang lama dan juga menjadi pengikut Kristus. Ini adalah hal yang luar biasa sekali, di mana Tuhan menjamah, memulihkan, memanggil dan memilih orang-orang yang memang serius dan sungguh-sungguh mencari kebenaran Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengarkan kesaksian ini semua benar, bahwa ia menemukan Tuhan Allah yang hidup, Allah yang benar dalam kehidupannya. Dan dia sudah mengatakan bahwa saya tahu Tuhan yang palsu dan juga Tuhan yang benar hanya melalui Alkitab. Itu adalah suatu ungkapan yang keluar dari isi hatinya, di mana ia menyampaikan sesuatu yang semua orang tidak paham, dan bahkan dia menyesal ketika ada orang yang sudah menjadi pengikut Kristus sejak kecil hingga dewasa, namun imannya tidak bertumbuh dan akhirnya meninggalkan keyakinan yang lama. Dan itu bagi dia sesuatu hal yang sangat-sangat miris, karena sudah tahu kebenaran. Dan bahkan ketika ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, justru ia semangat mencari Tuhan. Justru ia semangat menceritakan kebenaran Tuhan dimanapun ia pergi, dan juga ia menjadi berkat bagi orang-orang yang ia temui. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya kita mendengar kesaksian, tetapi kita juga membacakan firman Tuhan dan merenungkan secara bersama-sama yang terkait dengan kesaksian ini dan juga yang meneguhkan. Semoga Ibu Eliel ini boleh semakin hari semakin mendekatkan diri kepada Tuhan.
bukan hanya menjadi pengikut Kristus, tetapi juga menjadi murid yang taat dan setia melayani Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa di luar sana mereka mengenal kebenaran dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka kembali. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32 mengatakan demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan satu judul perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjadi seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka-cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka-cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu."
kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikian firman Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, di mana Lukas 15 ayat 11 sampai 32 menceritakan di mana ada seorang anak yang telah hilang dan kembali dalam pelukan orang tua atau bapaknya. Sejak zaman manusia pertama, Adam dan Hawa, hingga saat ini, permasalahan manusia adalah hidup bebas sesuai dengan keinginannya. Manusia rela melepas dan meninggalkan kenikmatan hidup di hadirat Allah demi kenikmatan dosa yang sesaat. Manusia rela melepaskan kehangatan dalam pelukan kasih Bapa demi memeluk dan menggapai kebebasan dan kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia. Sifat pemberontakan manusia di atas digambarkan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam perumpamaan anak yang hilang. Pada dasarnya, menurut aturan, anak bungsu ini akan mendapatkan sebanyak 1/3 warisan dari ayahnya, seperti yang tercatat juga dalam Ulangan pasal 21 ayat 17. Saya bacakan untuk kita semua. Tetapi ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintai itu, dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala kepunyaannya, sebab dialah kegagahannya. Yang pertama-tama, dialah yang mempunyai hak kesulungan. Itu sudah dicatat juga dalam Ulangan pasal 21 ayat 17. Namun anak bungsu ini menunjukkan sikap arogan dan tidak menghargai otoritas ayahnya dengan berinisiatif meminta bagiannya sebelum sang ayah meninggal. Si bungsu ini pada dasarnya mewakili karakter manusia berdosa yang suka memberontak dan cenderung ingin hidup bebas sesuai dengan kemauannya sendiri. Sama seperti si bungsu ini, manusia berdosa yang cenderung memberontak ini acap kali harus mencapai titik terendah dan tragedi menyedihkan sebelum sadar bahwa kita memiliki Bapa yang baik dan memiliki segalanya. Beruntungnya adalah kita memiliki Bapa yang dengan tangan terbuka dan hati yang penuh kasih menunggu dan selalu memberikan kesempatan kedua ketika kita mau berbalik kepadanya. Bapa yang digambarkan oleh sang ayah dalam cerita ini membuka pelukannya dan berlari untuk digapai oleh si bungsu dan kita semua orang-orang yang berdosa ini. Kehangatan pelukan Bapa selalu tersedia bagi kita. Ia menunggu kita untuk kembali kepadanya dan menikmati kepenuhan hidup dalam pelukannya. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau datang dan berbalik dari jalan yang kita sesat kepada pelukan Bapa? Atau haruskah kita menunggu sampai kita jatuh hingga titik terendah dan mengalami tragedi yang menyedihkan? Selagi masih ada waktu dan belum terlambat, datanglah kepada Bapa, maka Ia akan memeluk kita dengan hangat. Kiranya firman Tuhan ini boleh menolong dan kita juga sebagai pengikut Kristus boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan kiranya nama Tuhan yang selalu diagungkan dan diteguhkan. Dan semoga kita diberkati apa yang Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya, bahwa Dia adalah Allah yang benar, Allah yang berkuasa. Dia rindu kita kembali ke jalan yang benar, dan bahwa hanya Tuhan Yesus, Allah yang nyata, Allah yang benar, Allah yang baik mengasihi umat, dan Ia selalu menyatakan dirinya bagi orang yang mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, kita yang sudah tahu kebenaran, marilah kita hidup dalam kebenaran dan menceritakan kebenaran itu kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.